Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Disiksa dan Diperkosa Sampai Meninggal. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Meira Shakila. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jalal berbalik, menatap Nyila yang terpaku. Lalu satu tangannya menyentuh pundak Nyila dan berkata, "Ada apa, Bu?" "Rukmini, tadi saya lihat Nek Rukmini di sana, Pak," ucapnya menunjuk pohon beringin tua. "Rukmini, Bu. Bu, kamu kenapa sih? Kenapa akhir-akhir ini jadi berubah?" "Pak, saya sungguh melihat Rukmini di sana. Apa jangan-jangan..." "Sudah, Bu, saya capek. Saya tidak mau terus seperti ini karena kesalahan orang lain. Ibu lihat sendiri, anak kita sudah mati. Apalagi yang harus kita sembunyikan?" "Tidak, Pak. Ibu mohon, jangan Bapak katakan pada siapapun tentang anak kita. Kasihan dia, Pak. Dia sudah mati dan akan menanggung semuanya. Ibu tidak mau kematian dia akan menjadi cemoohan warga." "Bu, tapi saya..." "Pak, ini demi saya, demi Jaka. Jangan bicara sama siapapun." "Bunyilah," ucap Bu Ayu yang menghampiri Jalal dan Nyila yang tengah bertengkar. "Ibu Ayu, saya turut berduka ya." Tuturnya mencium tangan Ayu. Ayu pun sama halnya. Dengan netra sembab ia berusaha senyum. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mau datang dan ikut mengantar anak saya." "Bu Ayu, Jaka sama Alif itu sahabatan. Mana mungkin saya tidak datang." "Saya juga ikut berduka atas meninggalnya Jaka. Semoga anak-anak kita diterima di sisinya." "Amin. Ya sudah, mari kita pulang, Bu," ajak Ayu pada Nyila. Meskipun pandangannya masih mencuri-curi pandang pada Jalal agar tetap tenang dan tidak terlihat gugup. Di lain tempat, Abah tengah terduduk dengan wajah sendu, hatinya gamang dan gelisah. Entah mengapa Abah merasa kematian Jaka dan Alif sangat di luar akal. Ini adalah kejadian yang sangat jauh dari logika. Kematian yang tragis belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun kejadian dulu, keluarga pemilik villa itu tidak sesadis saat ini. Kematian Karsih yang warga ditemukan di villa dalam keadaan mengenaskan pun tidak separah saat ini. "Abah," seru Aida. "Ini, minum kopinya. Apa kenapa? Selalu melamun?" sambungnya. "Dah, kenapa saya merasa kematian Jaka dan Alif sangat janggal." "Janggal? Maksud apa?" "Dah, apa kamu tidak merasa aneh? Kematiannya sangat tragis dan..." "Bah, mungkin desa kita lagi kedatangan penjahat. Jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh." "Dah, desa ini terpencil. Pencuri saja takut. Dari jalan, rasa saja membutuhkan waktu untuk sampai ke desa ini. Meskipun ada kematian tragis, dulu tidak sampai memakan korban berkali-kali," seru Abah yang masih tak percaya jika ada pencuri di desanya. "Kau ingat, Rukmini juragan pemilik villa. Itu adalah kematian yang pertama. Tapi tidak ada korban selain itu. Dia gadis yang mati karena fitnah seseorang dan orang tuanya yang sampai kini tidak ditemukan. Tapi..." "Bah, itu dulu. Sekarang kita di zaman berbeda. Sudahlah, Abah tidak usah memikirkan lagi apapun. Nanti penyakit Abah kumat. Lebih baik sekarang Abah makan, dan setelah itu istirahat. Saya mau ke rumah bibi sebentar. Mau lihat ibu." Setelah Aida yang langsung meninggalkan Abah yang masih menatapnya ragu, Abah hanya terdiam dengan pikirannya yang masih berputar. Ia tak memiliki bukti ataupun sebuah petunjuk. Tapi pikiran Abah mengingat villa. Ia memiliki niat untuk mencari tahu dan petunjuk di sana, sehingga memutuskan untuk pergi ke villa. Abah menatap villa usang. Ia berdiri di halaman rumah itu dengan netra yang menghangat. "Nah, apa yang harus Abah lakukan agar bisa mencari tahu siapa yang sudah membunuhmu?" lirihnya.
Angin berembus. Gemerisik dedaunan membuat Abah terasa sedikit tidak nyaman. Ia pun melihat pintu villa yang terbuka dan perlahan melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam. Di dalam villa terlihat sangat berantakan. Daun kering dan berbagai barang masih utuh di sana. Meski debu dan sarang laba-laba sudah menjadi penghuninya. Suara benda jatuh dari lantai 2 membuat Abah tersentak. Ia dengan ragu melangkah menuju tangga. Hingga sampai di lantai 2, ia melihat ruangan yang sangat berantakan seolah pernah ditinggali seseorang atau pernah disinggahi orang. Kenapa berantakan seperti benda ini disentuh orang? Abah terus menyusuri ruangan hingga ia tertuju pada sebuah darah di atas meja berukuran besar. Darah? Darah apa ini? Angin lagi-lagi berembus menerpa wajahnya. Bau amis dan bau tak sedap tercium di penciuman Abah. Abah melihat sekitar. Ia mengira memang pernah ada orang masuk ke dalamnya. Lalu, kalung. Abah menemukan sebuah kalung bergambar tengkorak. Ia merasa pernah melihatnya dan mencoba mengingat siapa pemilik kalung tersebut. Apa kalung ini yang memiliki sangkutan dengan kematian Arumi? Gumam Abah Joko dan segera mengantungi kalung yang ditemukan olehnya. Abah Joko juga melihat di dekat balkon. Ia sekilas mendapatkan bayangan saat Arumi sedang dirundung oleh seseorang yang bayangannya nampak samar. Jeritan, tangisan Arumi, dan tawa para perundung dan pemerkosa itu terdengar jelas mengganggu telinga Abah Joko. Ia juga melihat sekilas bayangan Arumi yang jatuh terpeleset di sebuah balkon sampai ia terjatuh dan kehilangan nyawanya. Tidak, Arumi! Teriak Abah Joko spontan dengan tubuh yang gemetar dan nafas yang tersenggal menuruni tangga villa dan menghampiri tempat di mana Arumi terjatuh. Abah Joko menangis jadi-jadinya. Terlihat darah yang sudah mengering di lantai bawah villa yang sudah hancur. Arumi, siapa yang melakukan ini, nak? Rintih Abah Joko yang menangis terguguh karena melihat kejadian putrinya mengalami hal yang sangat tragis. Sementara Alan dan Ivan masih ketakutan untuk keluar rumah. Mereka hanya berkumpul di rumah Ivan ataupun rumah Alan. Menghindari teror yang mereka dapat di luar rumah, mereka memilih bersembunyi. Ada hubungannya gak sih si Alif mati sama dendam si Arumi? Tanya Alan pada Ivan. Dia tuh mati kecelakaan, Lan. Bukan kan Arumi? Kata Ivan yang mencoba menepis kenyataan kalau kematian Alif ada hubungannya dengan kematian Arumi. Ivan pun merasa takut kalau Arumi akan mengantuinya. Alan pun merasa begitu. Mereka akan bersembunyi bagaimanapun Arumi pasti akan terus mengganggu mereka. 40 hari kematian Jaka, Nyila dan Jalal mengadakan pengajian dan tahlil untuk putranya. Sehingga di rumah mereka banyak sekali yang datang membantu menyiapkan persiapan seperti memasak, memasang tenda dan yang lainnya. Nyila dan ibu-ibu lainnya sibuk di dapur membuat makanan untuk disiapkan dalam box dan juga membuat aneka macam kue yang akan disuguhkan di acara pengajian. Nyila segera menyalakan tungku untuk menggoreng berbagai macam makanan gorengan. Ia menuangkan 5 liter minyak ke dalam wajan besar di atas api yang menyala. Saat ia sedang menuangkan 5 liter minyak, ia melihat di hadapannya. Dari jauh ia melihat sosok Arumi dan Nek Rumini dengan menatapnya tajam sehingga ia langsung gusar dan ketakutan. Ia terus fokus untuk memasakkannya minyak dan mengaduk adonan bakwan yang akan digorengnya. Ia kembali menatap ke depan. Bayangan itu pun kian menghilang sehingga ia bisa bernafas lega. Sambil menunggu minyak panas, ia terus mengaduk adonan bakwan dan mencicipinya agar tidak ada rasa yang kurang. Tengkuk meremang. Sekujur tubuh Nyila terasa dingin dan seperti ada yang memegang kedua bahunya sehingga Nyila menunduk. Melihat tangan yang mencengkram bahunya nampak tercium bau busuk dan penuh dengan hewan melata dan banyak darah. Teriak Nyila, ia segera bangun dari duduk dan menyenggol wajan besar dan kesandung kemudian. Dan biur. Nyila berteriak sebelum suaranya menghilang. Dirinya masuk ke dalam wajan besar dan menggoreng dirinya sendiri sampai ia meninggal di tempat.
Para ibu-ibu tergopoh berlari menghampiri Nyila yang berteriak, dan mereka begitu terkejut saat Nyila sudah meninggal tergoreng di dalam wajan dengan api yang menyala begitu besar. Bu Nyila! Begik semua orang yang terkejut melihat tubuh Nyila yang sudah mengelupas karena minyak panas. Astagfirullah Nyila, cepat matikan apinya dan bantu, seru Pak Diman. Semua orang masuk ke dalam dapur kala mendengar keramaian. Mereka bergedik ngeri melihat tubuh Nyila yang sudah hampir matang. Tangis pilu para ibu kian terdengar karena begitu mengenaskannya melihat apa yang terjadi pada Nyila. Wajan yang berukuran besar itu dapat menampung tubuh Nyila, bahkan tak sedikit pun menyisakan sebagian dari tubuhnya. Di satu sisi, Jalal tengah mengumpulkan kayu bakar yang baru saja dia ambil dari kebun. Jalal menjatuhkan kayu yang ukurannya sangat besar. Ia hendak membelahnya karena kayu yang digunakan sudah hampir habis. Kau akan mati. Jalal tersentak kala mendengar suara lirih yang bersamaan dengan hembusan angin yang menerpa tubuhnya. Bu, panggilnya berusaha berpikir positif. Namun bukannya jawaban. Jalal malah mencium aroma tak sedap yang menyeruak, bercampur dengan bau bunga melati dan bau anyir yang sangat pekat. Bu, jangan main-main, ujarnya lagi sambil tangan tak hentikan bergerak menyusun kayu yang hendak ia belah. Matilah, kau akan mati. Jalal terdiam. Ia yang hendak membelah kayu seketika terdiam. Keringat dingin pun langsung bercucuran dengan tubuh dan tungkanya yang gemetar. Namun Jalal menggeleng. Ia berusaha tenang dan kembali melayangkan kapaknya. Kenapa kayunya keras sekali? Ujarnya sambil melihat kayu yang sama sekali tak berbekas. Ia pun lagi melayangkan kapak dengan sekuat tenaga dan mencoba kembali. Tapi seketika Jalal pun berteriak, memaki kesakitan. Kala kapak yang ia layangkan malah mengenai tepat bagian selangkangannya dan juga bagian intimnya. Darah mengucur begitu deras. Jalal terjatuh ke tanah dengan tangan mencoba mencabut kapak yang menempel di selangkangannya. Tolong! Pekiknya terbata. Itulah berani melawan dan menghalangi jalanku. Suara tanpa sosok itu terdengar di telinga Jalal. Ia terbelalak, menyadari jika suara yang ia dengar sebelumnya adalah suara Rumi. Jangan bunuh saya, Rumi. Rumi terdengar tertawa nyaring. Kapak yang tercancap itu seolah terus menekan, membuat Jalal semakin merasakan sakit yang luar biasa. Ia mengejang menahan sakit hingga perlahan tubuhnya jatuh dan pandangannya berkabur. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi balas dendamku. Innalillahi, Pak Jalal. Pak Ojak yang datang membawa sebelah kayu yang sebelumnya menemani Jalal pun terkejut melihat Jalal sudah dalam keadaan yang sangat mengerikan. Darah tak henti-hentinya mengucur deras, membuat Pak Ojak pun lari dan memanggil warga lainnya. Tolong! Teriaknya membuat warga yang tengah berkerumun di dalam rumah semua menatapnya. Mereka pun menghampiri Pak Ojak dan bertanya, ada apa dengannya? Pak Jalal! Pak Jalal! Lirinya dengan nafas tersengal. Tanpa menunggu Pak Ojak menjelaskan, Pak Dirman dan Pak Umar lari melihat ke arah di mana Jalal berada. Semua terkejut melihat hal yang sangat tak terduga. Di dalam rumah Nyila masuk ke dalam penggorengan, dan Jalal sekarang terluka di bagian selangkangan, tepat di bagian intimnya. Astagfirullah, ada apa ini? Kenapa Bu Nyila dan Jalal mengalami hal tragis ini? Iya Pak, kenapa dengan mereka? Baru saja kemarin Alif belum genap 40 hari, sekarang mereka. Iya Pak, sepertinya memang ada yang tidak benar. Sejak kepergian Arumi, mereka mengalami hal yang sangat mengerikan.
Bisik-bisik keheranan warga begitu terlihat. Kejadian demi kejadian sangatlah di luar nalar. Semua bertanya-tanya akan apa yang terjadi sebenarnya, sehingga mengalami hal yang naas seperti ini. Mereka selalu mengaitkan kejadian yang bermula dari kematian Arumi yang sangat mengerikan. Abah Joko pun tersentak melihat musibah yang menimpa Jalal dan Nyila. Mereka yang terus menghindar kalau Abah Joko bertanya pada mereka. Mereka terus berdalih dan seolah menutupi kejadian yang mereka ketahui. Abah Joko memicingkan mulutnya, tersenyum sekilas merasa hatinya lega. Entah kenapa prasangkanya benar kalau Jalal dan Nyila mengetahui tentang kematian putrinya. Semua warga nampak ngeri ketakutan. Bahkan banyak yang tidak berani ikut membantu memakamkan mereka. Apalagi melihat kulit Nyila yang sudah habis terbakar sampai kulitnya memerah hangus dan berkelupas. Kedua bola mata hampir keluar dan mulutnya menganga, sehingga banyak lalat yang menggerubungi jasadnya. Begitu juga Jalal. Darah yang terus mengucur dari bagian intimnya membuat bau anyir menyeruak. Sampai semua para pengunjung di rumah duka hampir ingin muntah melihat keadaan mereka berdua. 40 hari kepergian putra mereka Jaka yang meninggal secara tragis. Mereka ikut menyusul putra mereka dengan kematian yang tidak wajar. Mereka berdua selesai dimakamkan. Setelah semua pergi meninggalkan pekarangan pemakaman, Abah Joko melipir pergi ke pemakaman Arumi yang sudah mulai ditumbuhi rerumputan hijau. Diusapnya nisan yang begitu dingin, bertuliskan Arumi binti Joko Prawiro. Tetes demi tetes air mata mengalir membasahi pipi Abah Joko. Ia tak menyekahnya dan membiarkan air mata itu mengalir deras sampai membasahi batu nisan Arumi yang dipeluknya. Nak, dirimu menjadi perbincangan karena kematianmu yang tidak wajar. Dengan datangnya kematian beruntun di desa ini, membuat kamu menjadi pusat perhatian dan desas-desus sebab akibat kematian mereka. Tapi nak, jikalau memang itu ulahmu, lakukanlah dan mintalah tanggung jawab pada mereka, ujar Abah Joko sambil menangis. Ia mengadakan tangannya seraya berdoa meminta Arumi diberi tempat terindah di sisi Tuhan. Arumi anak yang baik. Dia tidak cacat dan dia anak yang sempurna hatinya. Kenapa karena keterbatasannya ia harus mendapatkan perlakuan yang tidak wajar? Maafkan apa ya nak? Lirik Abah Joko tergugu. Aida yang melihat sang suami sedang menangis di makam Arumi melihatnya dari kejauhan. Ia merasakan betapa sangat terpukul atas kehilangan putri semata wayangnya. Aida menyeka air matanya yang sedikit hampir tumpah. Ia juga menyesal pernah berbuat kasar kepada Arumi. Padahal Arumi anak yang periang. Dia adalah anak yang sangat cantik, nurut, dan tidak pernah membangkang. Hanya keterbatasan mentalnya membuat ia seakan jadi dibenci oleh banyak orang karena tingkah konyolnya. Arumi, maafkan ibu nak. Meskipun ini semua sudah terlambat, ibu harap kamu mau maafkan ibu. Lirik Aida dalam hatinya. Angin berembus semilir membuat menggoyangkan rumput ilalang yang ada di area pemakaman. Dedaunan kering pun gugur dan jatuh ke bumi, seakan menyerah begitu untuk bertahan. Arumi, kamu tidak gugur nak. Bangkitlah dan kembali membalaskan dendammu agar kamu bisa tidur nyenyak dan panjang sampai kita bisa bertemu di masa yang lain, ujar Abah Joko. Pemakaman Arumi yang ditempatkan bersebelahan di makam sang ibu, Latifah, membuat Abah Joko juga memeluk nisan istri tercintanya. Maafkan aku, Iva, lirik Abah Joko. Arumi memang anjing. Bisa-bisanya dia membuat semua mati beruntun. Gue gak boleh mati cuma karena dihantui perempuan gila. Berutuk Ivan yang seakan stres mendengar kabar kematian Jalal dan Nyila, orang tua Jaka. Jaka dan orang tuanya juga alih mengalami kematian yang tidak wajar. Ia merasa takut dan jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya gemetar karena ketakutan. Kau akan mendapat gilirannya, Van. Ivan menoleh. Tidak ada siapapun. Hanya semilir angin yang terlihat berembus menggerakkan dedaunan di luar sana. Ia pun terkejut mendengar suara samar yang berat
dibarengi dengan suara alunan dari musik yang tiba-tiba berbunyi. Ivan pun mencari asal suara dan membuka pintu rumahnya. Tampak sebuah permainan bersalju dan terdapat sebuah boneka di dalamnya tengah berputar diiringi senandung. Sialan, cuma mainan, bikin gue parno aja, ujarnya melempatkan mainan bersalju tersebut. Ia pun kembali memasuki rumah dengan kesal, berharap jika ayah dan ibunya segera datang. Ivan pun ikut kesal kepada orang tuanya. Mereka berjanji pergi selama 2 minggu, tapi hingga kini mereka belum kembali. Sudah biasa, tapi kali ini Ivan merasakan ketakutan. Ia tak ingin jika Arumi mengejarnya, lalu ia meremas kepala dan juga pundaknya. Tapi, lah, kalung gue mana? Ujarnya yang baru menyadari kalung yang pemberian dari ayahnya sudah tiada di lehernya. Ivan mencari di sekitar rumah, ruang tengah, kamar dan dapur, namun tidak ada sama sekali. Bibi, panggilnya pada Sri. Iya, ada apa? Bi, kamu lihat kalung bergambar tengkorak? Tanya Ivan. Kalung? Tidak, Tuan. Saya tidak lihat. Ivan lagi menggosok rambutnya. Kalung itu adalah kalung dari Bagas, kenang-kenangan dari neneknya dahulu. Ivan kesal bagaimana jika Bagas tahu kalung yang ia berikan tidak ada. Suara burung hantu terdengar saling bersautan. Suasana desa Seraji terlihat sepi setelah kepergian Nila dan Jalal. Warga tampak ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang dialami mereka dialaminya. Aisyah yang tengah duduk sambil membaca buku terenyak. Suara ketukan pintu sedikit mengganggunya. Ia pun beranjak dan membuka pintu. Tapi setelah pintu terbuka, hanya semilir angin yang menerpa tubuhnya. Aroma bunga melati tercium terbawa hembusan angin. Aisyah menutup kembali pintu dengan perasaan takut. Ia tahu jika ada yang tidak benar dengan ketukan pintu di rumahnya. Lagi, ketukan pintu terdengar kala Mira tengah duduk bersama Sri. Sri yang baru saja kembali dari rumah juragan Bagas pun mendesah karena ketukan pintu yang terus beruntun. Siapa sih? Tidak tahu apa orang capek. Sebentar, timpalnya. Sri pun melangkah cepat. Ia membuka pintu rumahnya. Tapi, ia mendelik, mencari di sekitar dan melihat halaman yang tampak sepi. Tidak ada siapapun di depan rumahnya. Hanya semilir angin yang bertiup membuat suara gemerisik di daunan. Siapa yang sedang mengerjai saya? Teriaknya kesal. Sri kembali menutup pintu dengan sedikit keras. Wajahnya mendecih karena ulah orang yang mengerjainya. Tak lama ia terdiam. Kalau aroma bunga melati tercium menyeruak di dalam rumahnya. Bersamaan dengan itu ada bau busuk dan amis yang menyengat. Mira, kamu kentut? Ketusnya pada sang gadis. Enggak, Bu. Masa enggak? Ini bau banget, busuk. Mira hanya terdiam, lalu kembali melihat kertas di tangannya. Sri pun beranjak menuju kamarnya untuk segera beristirahat. Malam semakin larut, sepi, sunyi, seakan semua orang tidak ingin terlihat oleh yang lainnya. Tidak hanya manusia, hewan pun sholat relap di dalam larutnya malam. Namun tidak dengan Ivan. Ia tengah gusar menunggu kabar dari ibunya Ninda, yang hingga kini masih belum mengirim pesan. Ivan terpaku mendengar suara di samping kamarnya, seperti seseorang tengah berjalan menyeret sesuatu hingga menimbulkan suara gesekan. Siapa di luar? Serunya. Ivan pikir jika para peronda tengah berwaspada di sekitar rumahnya. Namun hingga beberapa menit masih tidak ada jawaban, dan hanya terdengar suara langkah yang diseret. Suara lirih tangisan itu terdengar membuat Ivan mendelik tajam. Perasaannya tak karuan. Jantungnya sudah berdegup kencang. Ia semakin ketakutan. Ivan diam terpaku di sisi kamarnya memejamkan mata sambil menutup telinganya karena ia tak ingin mendengar suara-suara aneh yang mengganggunya. Untuk menghilangkan rasa takut,
Ia menyalakan musik lewat speaker bluetoothnya dengan begitu keras. Akhirnya Ivan mulai sedikit tenang saat suara aneh itu sudah tak lagi terdengar karena suara bising musik yang disetel oleh Ivan. Sambil mendengar syair lagu, Ivan menggoyangkan kepalanya, menikmati alunan lagu yang begitu sangat keras. Ivan terkejut di saat ada suara tawa menggema terdengar dari speaker itu. Apa itu? Tanya Ivan membolakan kedua matanya memperhatikan speaker kecilnya di atas nakas. Tapi suara itu kembali normal dan terdengar dan membuat Ivan sedikit lega. Suara seperti speaker yang rusak pun terdengar bising sampai Ivan menutup kedua telinganya. Tawa menggema dari suara speaker itu. Ivan, kau tidak akan bisa bersembunyi dariku. Ajalmu sudah di depan mata. Suara parau itu terdengar dari dalam speaker yang membuat Ivan mendelik ketakutan dan meraih speaker kecil itu dan dibantingnya, kemudian dipukul berkali-kali sampai hancur. Bangsat, gak ada yang bisa membunuh gue. Pekik Ivan yang terus menghancurkan speaker itu dengan nafas yang tersengal. Peluk pun bercucuran, perasaannya tak karuan. Karena ia ketakutan, ia segera berlari keluar rumah dan dikejutkan dengan Abah Joko yang ada di teras rumahnya. Teriak Ivan saat melihat Abah Joko sedang berdiri di teras rumahnya. Maaf nak, saya baru saja mau ketuk pintu, tapi kamu sudah buka pintu duluan, ujar Abah Joko. Oh iya, enggak apa-apa bah. Kenapa ya? Tanya Ivan yang berusaha menghilangkan rasa gugupnya. Abah mau mengembalikan sesuatu yang kamu punya. Tadi Abah sempat bertanya sama Kang Ferry, katanya kalung ini milikmu ya. Abah Joko menunjukkan kalung tengkorak yang hilang di tempat kejadian Ivan merudung Arumi gak tewas. Ya, ini kalungku. Terima kasih bah. Ivan yang segera mengambil kalung yang ada di tangan Abah Joko. Ternyata benar, kalung itu adalah kalung Ivan. Apakah Ivan ada hubungannya dengan kematian Arumi? Kenapa kalung itu ada di sana? Batin Abah bermonolog. Abah dapatnya di mana? Tanya Ivan kemudian. Ada di villa di mana Arumi waktu itu meninggal. Jawab Abah Joko menatapnya lekat, membuat Ivan tersentak kaget saat Abah Joko menemukan kalungnya di lokasi villa. Waktu itu saya memang sempat kesana sebelum Arumi meninggal. Biasa, anak muda bah. Saya sembunyi-sembunyi minum alkohol di sana dengan teman-teman. Dalih Ivan. Abah Joko mengangguk. Meskipun terasa sangat janggal, ia tak melihat ada botol alkohol di villa lama itu. Tapi, kok bisa ya teman-temanmu yang berada di villa itu meninggal secara tragis sama seperti Arumi? Saya kira itu sebuah kecelakaan bah. Tidak ada hubungannya kematian teman-temanku dengan kematian Arumi putri Abah. Saud Ivan segera menimpali obrolan Abah Joko. Abah Joko terdiam. Ia yakin kalau Ivan ada hubungannya dengan kematian sang putri. Hanya saja ia tak tahu bagaimana caranya agar Ivan mau mengakui. Balaskan dendam Arumi. Kalau memang hanya itu yang membuat kau merasa lega dan bisa tidur dengan tenang. Batin Abah Joko dan kemudian beringsut pergi dari rumah Ivan. Ivan yang melihat Abah Joko sudah pergi. Ia merutuki dirinya dengan kesal. Biasanya ia tak bertanya dulu kalung itu dapat di mana, baru mengakuinya. Sial, bisa curiga sih Abah sama gue karena kalung ini, pekiknya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.